بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Terjemahannya, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah dan 1 dinar yang kau infakkan kepada hamba sahaya dan 1 dinar yang kau sedekahkan kepada fakir miskin dan 1 dinar yang kau nafkahkan buat keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kau nafkahkan buat keluargamu. Ada footnote nomor 67, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keluarga ini terdekat kalau orang belum menikah, maka berarti ayah dan ibunya. Kalau seorang anak sudah mulai bekerja, maka dia memberikan kepada kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah mampu. Jadi boleh saja kita bersedekah kepada orang yang mampu. Misalnya orang tua kita kaya raya. Boleh enggak saya sebagai anak, sebagai bentuk bakti, saya membelikan mobil buat orang tua saya. Saya membelikan rumah baru misalnya. Boleh saja, tidak ada larangan dalam masalah itu. Karena bersedekah boleh kepada orang kaya ataupun orang miskin. Ya. Kemudian kalau seseorang itu sudah berumah tangga, misalnya laki-laki, maka ada tambahan istri dan juga anaknya. Ini semua keluarga. Tapi orang yang diskala prioritaskan, kalau seorang laki-laki sudah menikah, maka istri dan anaknya. Kemudian baru pindah kepada orang tuanya dan kerabat-kerabat yang lain. Kalau dia belum menikah, maka didahulukan kepada orang tuanya. Demikian juga orang tua yang menginfakkan kebutuhan anak-anaknya. Kalau anak perempuan itu sampai menikah. Kalau anak laki-laki hanya sampai balik saja. Jadi kalau sudah lepas dari balik, berarti itu sudah sunnah, bukan lagi kewajiban orang tua. Kalau ada orang tua yang membiayai anak laki-lakinya sampai selesai kuliah, diberikan kebutuhan kendaraan atau apa saja, setelah mereka balik itu hukumnya sudah sunnah, muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi kalau anak perempuan wajib sampai mereka menikah. Jadi kalau ada orang punya anak perempuan, misal ini contoh saja, tidak menikah sampai umur 30 tahun atau 35 tahun atau 40 tahun. Sementara ayahnya masih kuat dan mampu, maka ayahnya tetap wajib menafkahi dia. Dan dari semua bagian-bagian infak ini, maka yang paling afdal, yang paling besar pahalanya, yang dikeluarkan untuk kerabat, tadi keluarga. Ya, jadi kalau laki-laki sudah menikah, maka istri sama anaknya. Kemudian baru pindah ke kedua orang tuanya, lalu kemudian kerabat-kerabat yang lainnya. Kalau dia belum menikah dan dia punya kemampuan, dia bisa mendahulukan orang tuanya, lalu kemudian siapa saja kerabat yang dia boleh berikan. Ya, begitu juga dengan perempuan. Mereka boleh memberikan dari harta mereka sendiri kepada siapa saja, terutama yang punya hubungan kekerabatan. Mulai dari orang tua, lalu kemudian kepada saudara, saudari, dan seterusnya. Begitu juga dengan orang tua, kalau anak-anaknya masih belum punya kemampuan, kalau anak perempuan itu dinafkahi sampai dia menikah, anak laki-laki sampai balik tadi. Nah ini kurang lebih gambaran umumnya tentang masalah infak kepada keluarga atau tepatnya infak yang disebutkan dalam hadis ya oleh penulis di sini. Baik, kita akan masuk ke rincian tentang masalah nafkah ini. Ini sekarang adalah syarah atau penjelasan tambahan ya. Mungkin yang perlu diperhatikan bahwasanya mencari harta itu dalam Islam dianjurkan. Ya. Mencari harta dalam Islam dianjurkan. Islam tidak menyuruh penganutnya untuk jadi miskin, untuk jadi susah, untuk kumuh, untuk jorok, maaf ya. Misal contoh, untuk berantakan. Islam menyuruh semua kita ini untuk bersih, rapi, baik penampilan, ya, menjaga martabat, nama baik, ya, menjaga kedudukan, memiliki harta yang luas, rumah yang luas, kendaraan yang bagus, semua itu dikatakan dalam Islam. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis ya, yang sahih, sesungguhnya kebahagiaan itu terdapat pada 3. Ya, istri yang salihah, kemudian rumah yang luas, ya, kemudian tunggangan yang nyaman. Sebagian riwayat ditambahkan tetangga yang baik. Ya. Dan termasuk kesengsaraan adalah istri yang durhaka, kemudian
rumah yang sempit, dan tunggangan yang tidak nyaman. Kenapa ada penyebutan tentang masalah rumah dan tunggangan? Berarti menandakan memang justru bagian daripada kebahagiaan seseorang di saat Allah memberikan dia tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang nyaman. Berarti kan ada motivasi untuk bisa memiliki pendapatan dan memiliki semua itu. Yang penting dengan cara yang benar, cara yang halal, dan jangan dipaksakan. Tentu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dan kalau seandainya ada orang yang Allah berikan harta melimpah dan sumbernya halal serta dia sibuk menghabiskan harta itu untuk kebutuhan yang diperintahkan oleh Allah, untuk kebutuhan dia pribadi, untuk kebutuhan keluarganya, untuk berdakwah di jalan Allah, untuk bersedekah, maka itu orang yang paling pantas untuk kita iri pada mereka. Ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang iri kecuali pada dua golongan saja. Kan kalau iri itu dosa ya, nggak boleh. Kita iri pada orang tidak boleh. Tapi ada dua golongan yang kita dibolehkan iri. Cuman irinya ini istilah agama kita gibtoh. Ya. Kalau yang iri dilarang, bahasa agama kita adalah hasad. Iri yang berharap agar nikmat yang sedang ada pada orang yang kita jadikan target itu hilang. Ini iri yang haram. Misal ada orang diberikan kelebihan paras wajah, postur tubuh, dia cantik, dia gagah misalnya, atau dia diberikan kelebihan harta, atau diberikan kelebihan kepintaran, kecerdasan misalnya. Kalau ada orang iri dengan berharap itu hilang dari dia, hilang dari orang itu. Misalnya dia berharap orang itu rusak mukanya, rusak fisiknya, bangkrut usahanya, maka ini hasad yang haram, ini nggak boleh. Karena kata Nabi SAW, ittaqul hasada fa inna hasada ta'kulul hasanatu kama ta'kulu an-narul hatab atau kama qala Nabi SAW. Hati-hati kalian dari iri itu, karena iri itu akan menghabiskan pahala sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Jadi nggak boleh sama sekali kita yang melakukan itu. Tetapi kalau ghibthah itu adalah kita merasa iri, tapi iri kita ini tidak berharap hilang nikmat itu dari orang tersebut. Misal ada orang cantik dan gagah, kita mengatakan, ya Allah, sebagaimana kau karuniakan kelebihan itu pada dia, karuniakan juga padaku. Kita iri tapi tidak berharap hilang dari dia. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan dia kepintaran, engkau berikan dia kekayaan, jabatan, kedudukan atau apa saja, karuniakan juga untukku. Maka ini namanya ghibthah, ini dibolehkan. Nah kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain, tidak boleh orang iri, atau di sini dimaksud adalah ghibthah. Ya, kita cemburu, tapi cemburu motivasi buat diri kita agar kita minta juga sama Allah apa yang diberikan kepada orang tersebut dari kelebihan. Dengan cara Allah tentunya ya. Dan kita tidak berharap sekali lagi nikmat itu hilang dari orang tersebut. Kapan kita berharap hilang berarti itu hukumnya haram, tidak boleh. Kata Nabi SAW, yang pertama yang boleh kita iri pada mereka tapi ghibthah ya, tidak berharap hilang dari orang tersebut. Rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakati fil haqq. Yaitu seseorang yang Allah karuniahi harta, lalu orang itu sibuk menginfakkan hartanya pada kebaikan. Ya. Jadi kalau ada orang kaya tapi selalu membantu orang lain, itu boleh kita ghibthah. Kita berharap Allah berikan juga kepada kita tanpa menghilangkan nikmat itu pada orang tersebut. Ini kata Nabi SAW dibolehkan. Yang kedua adalah warajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah seseorang yang Allah karuniahi ilmu untuknya. Ilmu Al-Quran dan Sunnah, ilmu agama. Dan dia menunaikan ya, ilmu tersebut, mengamalkan dalam hidupnya dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini juga boleh kita merasa ghibthah. Kok dia lebih pintar, kok dia bisa hafal Quran, kok dia bisa hafal hadis, kok dia bisa begitu dan begitu, saya juga mau tapi kita tidak berharap hilang dari dia. Ini dibolehkan. Tapi saksi bahasan kita bisa lihat bagaimana orang yang boleh kita cemburui justru orang yang punya kekayaan. Tapi kekayaan dari sumber yang halal dan tidak berharap hilang dari dia nikmat tersebut. Tapi kita jadikan sebagai cambuk motivasi buat kita agar kita bisa mendapat seperti dia dan melakukan hal yang sama ya. Karena kalau kita juga diberikan harta Bapak Ibu sekalian tapi kita gunakan pada maksiat, ini masalah. Ini akan membuat hukuman Allah datang kepada kita. Tapi kalau kita gunakan untuk kebaikan maka tidak masalah. Ulama mengatakan ya, bahwasanya pengeluaran harta dalam kebaikan dibagi menjadi 3 bagian. Pengeluaran harta di jalan kebaikan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengeluaran untuk kepentingan pribadi.
Jadi boleh kita beli baju yang bagus, boleh kita makan yang berkualitas, boleh buat diri kita. Gak dilarang dalam Islam. Yang penting perhatikan dua hal. Sumbernya halal dan juga tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir. Ya. Bukan berarti sumber kita halal tapi kita mubazir. Misalnya orang punya baju sampai 100 piece, 1000 piece, untuk apa? Kecuali dia dagang gitu ya. Contoh misalnya ada orang punya mobil mungkin 20-30 mobil. Untuk apa mobil itu? Artinya kalau dia pakai satu hari satu mobil, berarti hari ke-31 baru kembali ke mobil pertama. Gitu kan. Itu terlalu mubazir. Mungkin dia pakai 1, 2, 3 mobil, mungkin dia, suami atau istrinya, anaknya satu, mungkin kebutuhan karena memang masing-masing punya aktivitas. Contoh, ya udah cukup. Sisanya dijadikan masjid, dijadikan rumah anak yatim, yang bisa menjadi amal soleh buat dia. Ya. Jadi sumbernya halal dan tidak boleh mubazir. Kita pengen makan anggur, nyaman, buah misal contoh. Kita cukup beli kebutuhan kita. Kebutuhan kita sekilo, 2 kilo di rumah misalnya. Ya. Tapi kalau beli satu keranjang isinya 30-40 kilo, mungkin orang tidak makan. Kecuali kita mau sedekah, beda. Ini kita bicara dulu masalah buat diri kita. Kan sekarang jenis infak kebaikan itu dibagi 3. Bagian pertamanya adalah menginfakkan sesuatu buat diri sendiri. Jadi berarti kebutuhan kita ya, jangan berlebihan. Ingat sumbernya halal dan jangan mubazir. Kemudian masih di poin pertama yaitu keluarga. Nah ini keluarga tadi saya bilang kalau laki-laki sudah menikah berarti istri sama anaknya. Kemudian baru orang tuanya, baru kemudian kerabat-kerabat lainnya. Kalau seorang istri maka dia berinfak kapan saja buat keluarganya atau buat suaminya atau buat anaknya itu kapan saja. Ya, dia tidak terikat seperti laki-laki. Kalau laki-laki itu memang setelah menikah dia punya kewajiban menambah daripada ke orang tuanya, saudara-saudara kerabatnya adalah istri dan anaknya. Bahkan dia harus mendahulukan istri dan anaknya pada kebutuhan dasar. Nanti akan kita jelaskan tolok ukur atau kadar ukuran nafkah yang diberikan kepada keluarga. Kemudian orang-orang yang wajib untuk dinafkahi. Ya, siapa saja misalnya saudari, ponakan, ya, semua itu berarti punya hubungan kekerabatan. Dan dia tahu sumbernya halal serta tidak mubazir. Itu penting sekali ya. Jadi banyak orang karena suka hobi juga berinfak tapi terlalu berlebihan. Banyak makanan yang basi, buah-buahan yang rusak, dibuang, pakaian yang tidak dipakai, sudah sekian tahun cuma digantung di lemari saja. Ya. Jadi kalau kita membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Karena kalau keinginan tidak akan pernah selesai. Ya. Jangan juga hanya terpengaruh dengan promo atau diskon terus tiba-tiba kita pun akhirnya selalu belanja. Ya. Karena diskon dan promo tidak habis sampai hari kiamat. Ya. Akan selalu ada. Bahkan ada sebagian toko tulis spanduk diskon 50% sampai rusak spanduk itu nggak selesai-selesai promonya, gitu kan. Jadi kalau kita butuh ya udah kita beli, kalau enggak jangan. Ya. Ini penting sekali karena nanti akan ada, semua ini akan ada hisapnya ya. Semua apa yang kita lakukan, dari keluarkan, harta itu akan dihisap. Kata Allah SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat sampai ditanya 4. Ya, salah satunya adalah hartanya. Hartanya ini dari mana dia dapatkan, kemana dia keluarkan. Ya, jadi kita dapat dari mana? Sumbernya halal misalnya. Masih ditanya lagi, kalau dikeluarkan nanti kemana? Itu akan ditanyakan. Ya. Oleh karena itu dalam penggunaan dana juga ini ya dibagi menjadi 4 bagian juga orang-orang. Ini kita masih di poin tadi ya. Jadi ada orang yang sumbernya halal, ini yang terbaik. Sumbernya halal dikeluarkan pada yang halal. Ini orang yang terbaik. Dia kerja, banting tulang, dia cari pendapatan halal, kemudian juga dikeluarkan untuk kebutuhan dia, untuk keluarganya, untuk infak jalan. Ini orang yang terbaik. Yang kedua adalah orang yang buruk ini. Yaitu dia sumbernya halal tapi dikeluarkan pada yang haram. Misalnya dia kerja banting tulang halal tapi dipakai judi, dipakai mabuk, dipakai zina. Ini bagian pertama mencari rezeki halal dapat pahala. Bagian kedua dikeluarkan dapat dosa. Karena nggak boleh dikeluarkan pada yang haram. Yang ketiga adalah dibalik dari poin yang kedua.
sumbernya haram tapi dikeluarkan pada yang halal. Hasil manipulasi, hasil korupsi tapi dipakai umroh, dipakai haji, dipakai kasih biaya keluarga. Ini jadi haram semuanya jadi haram. Karena sumbernya sudah haram. Ya, ibaratnya makanan basi dikasih, cuma dikemas saja. Ini nggak bisa. Ini golongan ketiga atau bagian ketiga dari jenis orang yang punya sumber pendapatan. Yang keempat yang paling buruk sekali, sumbernya haram dikeluarkan pada yang haram. Hasil mencuri dipakai untuk judi, dipakai untuk zina. Ini buruk sekali. Ya, jadi kita cuma bisa di golongan pertama saja. Sumbernya halal dikeluarkan pada yang halal pula.